Lanjut nih belajar sama Ustadz Syam. Assalamualaikum Iya, Ustadz Syam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ustadz Caca. gaul kita, Ustadz milenial. Amin. Yang dua bolong lagi punya anak. Amin, Amin, ya insya Allah. Aduh, Allah. gak sabar pengen lihat anaknya Ustadz Syam. Amin. Ustadz, berbicara tentang berbicara yang jelek. Iya. Katanya nih kalau kita berkomentar yang buruk, Allah itu tidak langsung mencatat dosa kita kok. Ada ditahan dulu gitu sampai kurun waktu tertentu. Nah pertanyaannya tuh sampai kurun waktu kapan sih ucapan kita itu dicatat sebagai perbuatan dosa? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Hilman, Ustadz Maulana, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka subhanallah, malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendampingi manusia. Dalam Al-Qur'an ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Allah ciptakan raqibun atid, yakni malaikat pengawas yang senantiasa mencatatkan amalnya manusia. Baik itu amal soleh ataupun amal buruknya. Karena harus memang dua-duanya nih hadir nih. Ada pencatat amal soleh, ada pencatat amal buruk. Biar konstitusinya jalan, subhanallah. Karena banyak orang berbuat amal soleh tapi senantiasa juga berbuat amal buruk. Pakai celana pendek ke masjid, di masjid tapi dia bawa mukena. Dia di jalan pakai celana pendek tapi dia bawa mukena gitu. Jadi kalau mau sholat ya. Tapi setiap hari juga buka aurat. Maka subhanallah. Ada juga orang berbuat kebaikan setelah itu berbuat keburukan. Memang perlu malaikat pencatat amal. Namun subhanallah, di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam beberapa riwayat, maka ketika seseorang berbuat keburukan, ketika seseorang mengucapkan sesuatu yang buruk, entah itu ucapannya menzalimi dirinya sendiri atau menzalimi orang lain, atau ucapannya ini mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah, malaikat pencatat amal kebaikan ini tidak mencatat karena dia melakukan amal buruk, namun ketika pencatat amal keburukan ini mau mencatat, dikatakan untuk menunggu dulu, dia menunggu sampai 3 saat atau 3 jam. Di riwayat yang lain disebutkan 6 saat, 6 jam. Jadi ditungguin, untuk apa ditungguin 3 jam tadi? Ditunggu siapa tahu sebelum 3 jam dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditungguin jangan sampai sebelum 6 jam dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang mengatakan kadangkala juga malaikat pencatat amal soleh senang sekali untuk menghalangi si malaikat pencatat amal keburukan. Kenapa? Karena Allah senang menunggu taubatnya seorang hamba. Dalil ini bukan kita gunakan untuk ya udah kalau gitu saya bermaksiat aja, tungguin aja kalau sebelum 6 jam saya tobat. Ya udah kalau gitu saya ngomongin orang aja, kalau gitu saya jelekin orang aja, kan sebelum 3 jam saya udah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti seperti itu, karena Allah katakan tadi di ayat yang sebelumnya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu sangat dekat dengan manusia, bahkan yang ada dalam hatinya kami sudah tahu, dan kami sangat dekat, lebih dekat daripada urat lehernya. Jadi kalau ada orang niatnya sudah seperti itu dari awal, berarti nggak usah nungguin 6 jam, 3 jam udah dicatat duluan. Karena Allah tahu niatnya. Jadi punya ilmu bukannya untuk positif, Bukan. tapi buat ngakal-ngakalin, nauzubillah min dzalik, Subhanallah. ngakal-ngakalin apa ya, kan nggak boleh kita ngakal-ngakalin Allah kan, Gak Allah kan lebih bisa. tahu semuanya. Masya Allah Allah, maha tahu, makanya Allah tegaskan di awal, kami lebih dekat daripada urat lehernya. Masya Allah. Subhanallah. Tapi saya baru tahu loh itu Ustadz Syam, maksudnya itu salah satu bentuk kasih sayangnya Allah sama kita ya, makhluk yang diciptakan Allah ya, sampai ditungguin kita tobat. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustadz Sama-sama. Maulana. Ustadz Syam, sekarang saya mau balik lagi nih ke Ustadz Maulana. Iya. Ustadz,
Ustadz kan anaknya banyak. Ya. Ini nanti Tasya juga bakal ngerasain Amin. deh insya Allah Amin. ya Ustadz Hilman. Kadang-kadang yang namanya anak tuh suka ngegemesin gitu. Gemes kita. Gemes gitu, sikapnya perilakunya tuh kadang-kadang suka out of the box gitu. Oh. Nah, kita tuh kadang kalau sebagai orang tua tuh nggak bisa nahan omongan kayak, aduh bandel banget sih nih anak kamu tuh bandel banget sih. Nah, walaupun kita tahu orang tua kan nggak boleh, cuman kalau kita kesel gitu kan, beneran nggak sih nih katanya anaknya beneran bakal jadi bandel kalau kita ngomong kayak gitu. Gini. Saya akan membahas ini. Tolong dibantu ya. Iya. Aduh luar biasa. Be careful jamaah. Iya. This is important. Oh my God, oke Ustadz Maulana, would you mind to explain about this, please? Please? Aduh. Dia pakai bahasa Inggris lagi. Yang jelas Jangan- please Ustadz, yang jelas ada please-nya. Ada please-nya, please, Ustadz. iya. Ada Minta please-nya tolong aja. berarti. Yes Gini, Yes aja. yes. Pokoknya gini aja. Semua yang di rumah dengerin baik-baik. Saya akan bahas ini yang ditanyakan Caca yang berbahasa Inggris. Setelah saya cari dulu terjemahannya apa ya. Setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya. Kita nggak tahu apa tadi ngomongnya ya. Tetap di Islam itu indah, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia ngomongnya apa sih tadi? Udah yes aja. Oh iya nih.